dibilang kenal ya cukup kenal, karena Kak Bunga lagi tuh ngenalin si perempuan ini tuh di Bali ya. Dan Kak Bunga kan ini emang tipe orang yang nabung kan, buat masa depan dia, masa depan anak-anaknya. Memang sering banget, nggak tahu dia kayak kesirep aja sih sebenarnya gitu. Dia kayak kesirep aja tentang masalah bisnis yang di Bali itu tuh benar-benar ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, dia gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu juga kayak kesirep jawabannya template ke orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di hypnotize atau apa gitu segala macam. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar dia kena tipu deh kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikirannya dia buka. Dia kan kalau ada pikiran kok mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti, kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang main kirim aja, disuruh bohongin suaminya bohongin aja, disuruh kayak gini, itu dilakuin sama Kak Bunga semuanya. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang dia kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan ini tuh alhamdulillah penyangka yang luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh, setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang, Der, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir nggak? Gimana sih sistem kerjanya nih gitu loh. So, pasti kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali gitu loh, sedangkan aku juga punya usaha di Bali gitu. Sempat nanya tapi Kak Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam, ya agak aneh sih ya. Pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kak Bunga juga tipe orang yang sangat peduli, tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya, sebenarnya udah terjadi nih. Dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Uang selama dia kerja habis kayak gitu aja sama orang yang dia percaya tuh. Nggak tahu ya, kalau gue sih ketemu sih gue lindes, gue pengen sumpah. Soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, salah satu korbannya juga. Karena terlapor ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Tapi, dan beberapa teman entertain kakak ya? Iya, ada beberapa teman-teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Yes. Dia juga hampir jadi korban penipuan dari terlapor ini. Tapi lu menolaknya gimana tuh? Atau mau gimana di tag? Jawab. Pertama jadi udah gak masuk akal. Kedua dari ngeliat gaya juga udah gak masuk akal. Jadi kayak jawabnya ya, kan gue orangnya juga agak ketus kan. Jawabnya, iya Kak, nanti aku kabarin ya. Selebihnya deh panjang, udah gue tidur lah. Udah malam, kirim bisnis tengah malam, lu bisnis apa jadi online, ya kan? Kita fair-fairan aja dengan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kak Bunga tuh kayak ngelindungin gua nih, ngelindungin teman-teman entertainer gitu loh. Tapi entah kenapa Kak Bunga kesirep duitnya gede banget, tapi kita tuh bener-bener dipotong gitu ya Kak Bunga. Jangan. Itu di bawah alam sadar dia. Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan dia minta transfer berapapun, saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak, kata tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, itu saya langsung transfer gitu. Pernah aku dia nanya honor, kayak misalnya yang sebenarnya belum timeline-nya keluar segala macam, dia bakal nanyain honornya datang belum, maka tanggal sekian ya keluarnya segala macam. Itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia, kayak misalnya Kak jangan beli barang ya, Kak jangan beli tas ya, terutama itu gue concern banget ke tas karena dia orang yang belanja tas mulu. Jangan beli tas ya, jangan beli ini ya, karena buat tabungan. Dan tiba-tiba gue kepleset juga karena kan gue sama talent-talent gue ini orang yang tipe orang yang memaintain keuangan ya, kayak belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia kasih bukti ke gue, kayak Der aku nggak beli tas lagi ya, nah gitu dong Kak segala macam. Tapi digondol orang. Makanya kalau ketemu gue pengen gatak nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi ya, Kak Bunga tuh dia tuh udah raib lah ibarat kata gue, tinggal cari solusi gimana caranya uangnya balik atau masalah ini cepat selesai segala macam. Jadi makanya gue minta tolong sama teman-teman media biar nggak banyak orang ketipu lagi ya. Dan sebenarnya ketika Kak Bunga ngepost ini, beberapa artis besar juga tuh langsung ngechat gue.
dia ternyata juga lagi proses ngetipu, cuma dia belum nge-up. Si artis cowok ini lagi juga, Kak Ader, aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah ini tuh bakal jadi kayak apa ya, bumerang juga nih buat orang-orang nih, hati-hati gitu loh. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Dan sebenarnya untuk nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dikasih efek yang sebenarnya jerah banget sih gitu. Orang udah capek kerja ya kan, begadang, cuti sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil duitnya, sialan lo. Dan gue gampang. Lanjut aja Bu. Tapi itu warning dirimu sudah kecurigaan itu kan udah lama. Udah nge-warning belum? Atau udah ngereming dia belum? Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kak Bunga. Kak Bunga tuh kayak ngelos aja, disuruh syuting nggak mau. Aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain, nggak datang-datang. Kita bahas apa, misalnya mau kemana, tiba-tiba, Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, Der aku mau ke US dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah tanggal yang kerjaan ini aku bisa nih Der. Tapi kalau sananya, saya bayangin sebulan bisa dua kali nih, misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Bener-bener ngelos aja, kayak nggak tahu pikirannya dia. Saya bener-bener kayak narik diri, ya, narik diri dari teman-teman juga. Just ya udah hidup saya sama dia aja terus setiap hari. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali. Ya kan? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang. Padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin. Kan itu udah aneh kan? Kayak, kok Kak Bunga gini ya, Kak Bunga gak pernah gini. Disuruh syuting A, ada aja jawabnya, ini bukan Kak Bunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini nih, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der, aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini gak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah ini udah mulai nih, enak nih dari ngobrolnya. Baru dia langsung telepon, Der, ini kenapa ya aku ngasih duit ini? Nah barulah aku buka semua. Maksudnya dari kapan sih Bang? Dari berapa tahun? Mulai kenal itu perempuan Batman itu cowboy 2022 enggak? Pokoknya saya jadi malas banget syuting sih Mbak. Iya, Jadi malas pokoknya kalau syuting syuting 2022 ya? tuh ya 2022. Pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada aja Offline-nya juga gitu ya Kak? pokoknya Offline. apa aja tuh hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu orang, ya ketemunya dia aja gitu. Dia. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana Kak Bunga itu sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Udah 2 tahun juga. Kak biasanya sebelum Kak Bunga selesai secara BA, Kak Bunga tuh udah nanya, "Der kontrak selanjutnya gimana?" Ini nggak ada, cuek aja, bener-bener cuek, nggak ngurusin posan, cuek aja ngelos. Biasa kayak, "Der kita naik budget sekian nih misalnya untuk tahun ketiga." Ini nggak nanya sama sekali ya Kak, borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya. Luas, udah bener-bener kayak anak hilang. Terus saya juga pernah diminta terlapor untuk membuat timetable palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin gitu, saya nurut aja gitu. Timetable itu untuk apa Mbak? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi potensi ya investasi buat kayak misalnya jatuh temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Kak, ini kan tabungannya sendiri buat pendidikan anak ya. Kakak sendiri sempat gak mau ketemu dengan anak-anak karena kakak merasa bersalah dengan kasus. Aduh, saya ngapet banget kalau ngomongin di sini. Maksudnya ya seperti Dery bilang, saya tuh anaknya kerja keras banget ya Mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah gak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang bener-bener saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak-anak saya karena
saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini. Itu sih Mbak. Oke. Kamu mungkin sampai nggak kemarin aku bilang sampai gemeter terus tangan sampai nggak berani keluar dan nenek. Seperti apa sih kamu nangis terus? Ya cuma bisa nangis sih karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain. Jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman media semua. Kalau besok masih ada waktu teman-teman media, kami tunggu kehadirannya di Polda Metro Jaya. Insya Allah besok Ibu Bunga dan saksi lainnya akan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. STTLP garis miring B garis miring 4972 garis miring Romawi 8 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Laporan polisi ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024. Lihat Bang itu. Ini ya. Sebelah kanan dong. Kirinya boleh Bang, boleh Dua satu kiri. Kiri ke